Gimana Pak ya? Sini apa? Ah? Ini jalan. Ini memang jauh apa? Ini posisinya memang jauh apa? Hah? Memang begini posisinya? Apa begini? Hah? Kan nggak posisinya begini? Udah dapat suaranya apa begini? Hah? Gini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ahsana ilaina wa ahabbana rabbi. A'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Gimana kabar asam uratnya? Para guru, para muallim, para sesepuh pensepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ajengan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahmah, Baitur Rahmah, ya Allah. Pak Haji Ustadz, Pak Wawan, Masya Allah. Terima kasih Pak Wawan. Dan seluruh jajarannya, wakil, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, wabil khusus jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepadanya di subuh yang dingin, melawan ngantuk, melawan enaknya tidur, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kewajiban salat subuh berjamaah, lalu berzikir, lalu ta'lim sampai waktu isyraq. Insyaallah duduknya kita di majelis Rasulullah ini, duduknya kita di taman surga ini menjadi asbab satu, dosa kita diampuni oleh Allah. Dua, urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Tiga, derajat kita diangkat oleh Allah. Yang keempat, dibanyakin duitnya semuanya. Amin. Oh, uliran duit kencang aminnya. Ya memang harus begitu. Kalau giliran duit harus kencang. Kadang kita itu duit itu perlu, tapi nggak mau bilang, ngomong sama Allah, ya Allah minta duit. Itu gak jarang itu. Pura-pura malu. Padahal butuh.
Jadi kalau doa ya gitu itu, ya, begitulah apa namanya kita ini. Salah satu Allah itu yang paling senang apapun itu kalau kita cerita sama Dia. Ya, kita cerita sama Dia. Apapun itu. Kayak tadi tuh, kalau di antara kita duduk dalam majelis ini ada orang kaya, tapi ketika ngomong banyak duitnya, itu nggak diaminin itu. Yang ngaminin yang perlu duit. Tapi kalau yang banyak duit nggak ngaminin. Kenapa? Karena udah banyak duitnya. Kalau saya kencang amin itu amin, bahkan diulang-ulang amin amin itu. Contoh lagi, mudah-mudahan apa? Ya Allah pada sehat semua. Nah itu antara sakit sama sehat itu. Antara sakit sama sehat. Tapi kalau lagi sakit aminnya kan kencang. Pada sehat semua. Yang sehat nggak ngaminin itu. Itu memang sifat kita manusia. Sifat kita begitu tuh. Kalau sehat, biar ada sehat ya, diam aja. Ya, keadaan kita memang seperti itu. Makanya perlunya kita duduk di dalam majelis Rasulullah ini untuk memperkuat akidah, keyakinan kita kepadanya, hingga rentetan ibadah yang kita lakukan apapun itu jadi asbab, jadi mustajab, sehingga nanti amalan yang kita lakukan itu bisa kita ambil kembali. Salat kita lakukan tadi ini bisa kita ambil kembali. Ya, puasa yang kita lakukan bisa kita ambil kembali. Contoh seperti apa? Seperti kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita ini hidup, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian nanti dihidupkan kembali. Nah, ketika kita dihidupkan kembali itu persis kayak kita baru dilahirkan. Apa itu? Tanpa busana, nangis, lapar. Tuh. Summa yumidukum summa yuhyikum. Kemudian kita dihidupkan kembali, nanti seperti itu. Nah. Gimana? Lapar, haus. Nah, kalau toh pernah di dunia ini kita pernah berbagi sebotol aqua, nanti aqua itu datang kembali pada saat kita membutuhkan itu. Bayi orok baru lahir tuh langsung apa bedong ya, apa namanya itu? Nah, terus langsung dikasih ASI, diam dah dia itu. Kita nanti juga begitu. Amal yang kita lakukan hari ini dulu, nanti insya Allah kalau panjang umur itu kita ambil kembali, apapun itu, tanpa tersisa, tanpa tidak datang, semuanya pada datang. Kalau toh di dunia pernah kita berbagi pakaian selembar, maka insya Allah pakaian itu pun nanti akan menyelimutin kita, ya, akan menyelimutin kita. Kapan? Ketika nanti dihidupkan kembali itu. Maka beruntunglah. Nah, nanti bagian daripada tema kita yang harus kita bahas. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit wawasan tentang keseharian kita dalam beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu ungkapan dari Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam kitab Syarah Hikamnya.
Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi dzalal. Di antara seseorang itu berpegang kepada amal, berpegang mengandalkan amalan, berkurangnya harapan ketika sedang sakit, ketika sedang bermaksiat, ketika sedang mendapatkan musibah, ketika dalam keadaan kurang semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menandakan kepada kita, seringkali kalau kita beramal itu bangga dengan amalan kita, bangga dengan perbuatan kita, bangga dengan pikiran kita, dengan hasil tangan kita dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah merupakan gerakan kullum min indi rabbina. Semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir itu khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Termasuk Muhammad Khairun Nas ini duduk di hadapan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ada di dalam Lauhil Mahfuz. Sudah ada di dalam Lauhil Mahfuz. Kita duduk dalam majelis ini sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali kepada tadi amal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tubuh kita ini ada 3 amal. Kalau 3 amal ini kita kolaborasikan dengan baik, maka dipastikan hakul yakin, ya, semua ibadah yang kita lakukan itu berbuah hasilnya, nampak. Bagaimana nampak? Contoh, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat buahnya di dunia ini, begitu selesai salat pasti usai salat berubah itu. Pasti berubah. Apa yang berubah? Cakep. Apa yang berubah? Cara pikir. Apa yang berubah? Nasib. Apa yang berubah? Akhlak. Keseharian kita pasti berubah. Dengan catatan 3 amal ini kita kolaborasikan saat kita beribadah. Apa 3 amal itu? 1 disebut dengan amal syariat. Amal syariat. Apa isi amal syariat itu? 1 adalah taubat. Makna taubat itu pernah melakukan kesalahan, kembali melakukan kebaikan
tidak lagi mengulangi, berjanji dan berhenti. Itu syariat. Artinya apa? Dia kesehariannya dalam melakukan kebaikan dan perbaikan. Ya. Untuk apa? Li islahil jawarih, untuk memperbaiki jawarih. Apa jawarih itu? Tangan. Dulu pernah ngambil harta orang, ketika dia bertobat berhenti. Itu syariat. Mulut pernah mencaci orang, ketika dia bertobat berhenti. Pikiran pernah buruk sangka, hati pernah suudzon, perut pernah makan haram, kaki pernah menyepak, melangkah ke tempat maksiat, kemaluan pernah berzina. Berhenti dari hal itu. Itu syariat. Dan diperbaikan itu. Li islahil jawarih. Lakukan itu setiap hari kita. Kemudian setelah bertaubat, nanti timbullah disebut dengan takwa. Apa takwa itu? Ya, melakukan suatu pekerjaan dasarnya perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian setelah dia mempertahankan ketakwaan itu, nanti akan timbul dalam kehidupannya itu istiqomah. Terus dan terus dan terus dan terus mempertahankan taubatnya, tidak kembali lagi kepada bermaksiat, tidak kembali lagi curang, tidak kembali lagi memfitnah, tidak kembali lagi buruk sangka, tidak kembali lagi suudzon, tidak kembali lagi berzina. Dalam ketakwaannya, contohnya ibarat kita ini, apa takwa itu? Ini pakaian koko ini peci ini takwa ini. Sarung kita itu takwa, sajadah kita itu takwa, tasbih kita itu takwa. Terus dipertahankan itu, maka dia akan berbuah istiqomah, dan itu disebut dengan syariat, amalan syariat. Dua, ada lagi yang disebut dengan amalan thariqat. Ini harus nyatu nih, amalan thariqat ini. Dan thariqat pun ada 3 buahnya. Apa itu? Hati kita. Di hati itu ada 3 amal. Mau tidak mau, suka tidak suka, redha tidak redha. Ketika syariat keadaan itu kita pertahankan, maka hidupkan amalan hati kita itu. Amalan hati itu 1, ikhlas. Ikhlas. Ketika kita berbuat harus ikhlas karena Allah. Ketika kita bertaubat harus ikhlas karena Allah. Ketika kita takwa harus ikhlas karena Allah. Ketika kita istiqomah harus ikhlas karena Allah. Itu di mana ikhlas itu adanya di hati. Kalau kita bilang begini, dapat tuh satu benda dari teman. Ini ikhlas enggak ini? Saya ikhlas loh. Itu sudah kagak ikhlas. Karena sudah menjadi amalan mulut. Ikhlas itu adanya di hati. Ikhlas itu adanya di hati. Dan ikhlas itu ada tingkatannya. Tingkatan ikhlas itu juga ada 3. 1, ikhlas orang awam. Apa orang awam itu? Kalau sayang, boleh nanti dibagikan nggak? Boleh nanti nggak dibagiin? Kalau nggak dibagi dulu dah, biar Ustaz berhenti sebentar. Ya, biar fokus soalnya. Ikhlas itu ada 3. Ada
tingkatnya awam. Apa makna tingkat awam itu? Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa haji? Kenapa umrah? Kenapa sholat? Pengen rezeki lebih baik, pengen hidup lebih baik, ya, pengen masuk surga. Boleh nggak? Boleh. Itu ikhlas yang paling rendah. Ada unsur dunia, ada unsur akhirat. Jangan disalahin. Sholat kok pengen dapat rezeki? Iya benar. Sholat kok pengen diangkat derajat? Oh kok benar. Sholat kok pengen naik jabatan? Oh benar, iya. Itu. Yang kedua, ada lagi ikhlas khawas. Tingkat yang kedua. Kenapa sholat? Kenapa sholat? Saya pengen masuk surga. Pengen selamat dari neraka. Dunia, saya nggak butuh dunia lagi dah. Udah pensiun, duitnya udah banyak tabungannya. Amin. Nah itu kan begitu tuh. Enak ya. Apalagi anak bilang, bah, kata anak tuh, abah kan udah pensiun, emak kan udah pensiun, udah tinggal ke masjid aja dah. Tinggal ibadah aja dah. Ya. Hati kita itu kenapa beribadah? Pengen masuk surga. Pengen selamat dari neraka. Jangan disalahin orang beribadah pengen masuk surga. Memang begitu ikhlas. Tingkat yang nomor 2. Dia nggak butuh dunia, udah nggak butuh dunianya karena duitnya banyak. Gimana duitnya banyak? Anak ada 3. Mantunya sayang-sayang semua. Kata mantunya, bah, mak, ya, nih, alhamdulillah, udah di TF, gitu. Berapa? 3 juta. Anak pertama. Tanggal 1 tuh. Tanggal 3, anak kedua nelpon lagi. Bah, Waalaikumsalam, salam sehat, alhamdulillah sehat nak. Itu tadi udah saya TM ya, berapa? 5 juta. Amin ya robbal. Kira-kira begitu nggak bah? Kagak. Ya begitulah, kita punya anak kan begitu kan ya. Anak ketiga tanggal 4 telepon lagi. Mak ya, itu untuk persiapan buat Ramadan. Udah di TF juga katanya. Wow, anak pertama 3 juta, anak kedua 5 juta, anak yang ketiga 7 juta. Itu yang kita pikir ngapain lagi tuh? Mikir masuk surga. Ya udah, itu. Nah, kenapa beribadah? Pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka. Dunia sudah ada di tingkat. Ini tingkatan ikhlas yang nomor 2. Yang ketiga, ada tingkatan ikhlas yang nomor 3, itu khawasul khawas. Khusus dia. Kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa beribadah? Saya udah nggak butuh dunia. Saya juga nggak butuh akhirat. Saya juga nggak butuh surga. Malah seperti niatnya ya Rawiyatul Adawiyah. Seorang wali Allah itu ditanya oleh Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, dilamar oleh Hasan Al-Basri ini. Rawiyatul Adawiyah, kamu kan cantik, nggak punya laki, boleh nggak saya lamar? Saya pinang kamu. Apa jawab Rawiyatul Adawiyah? Kalau saya terima cintamu, maka cintaku terbagi 2. Cintaku sama Allah dan cinta kepada suami. Dan itu aku nggak mau, kata Rawiyatul Adawiyah. Dan begitu pun dia beribadah, dia berdoa kepada Allah. Rawiyatul Adawiyah ini, ya Allah, aku beribadah, puasa, sholat, apapun bentuk qiyamul lail, apapun bentuk ibadahnya, kata Rawiyatul Adawiyah, kalau aku butuh surgamu, tutup pintu surga itu.
Gitu. Kalau aku takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Begitu jawabnya. Ini rawiyatul adawiyah wali Allah. Tapi apa yang ku kejar wahai Allah? Aku ingin mengejar wajahmu. Jangan kau palingkan wajahmu dariku. Hanya mengharap ridho Allah saja. Karena ridho itu yang paling besar. Ridho Allah itu yang paling besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah itu lebih besar daripada langit, daripada surga, daripada alam jagat raya ini. Jadi kalau kita mencari sesuatu itu cari ridho Allah yang paling besar. Nah, tadi ikhlas itu ya. Ikhlas tadi amalan apa? Amalan hati. Satukan itu ketika kita tadi ulah istiqomah. Kalau di hati kita ini sudah ikhlas, ya, di hati kita ini sudah ikhlas, maka akan timbul yang kedua, namanya siddiq, jujur. Kalau jujur pasti ikhlas. Orang yang ikhlas belum tentu jujur. Contoh, kita sholat tuh, sholat, sholli fardhan subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kan lillah karena Allah. Oke, kita sholat tuh, Allahu Akbar. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mulut baca Fatihah, tubuh dia di sajadah, tapi hati kita ke mana-mana. Itu tandanya kita belum ikhlas. Tuh. Belum ikhlas namanya. Belum ikhlas. Gimana supaya ikhlas itu ada? Ya, di mana ikhlas itu jujur itu harus ada? Ya, tanamkan keikhlasan dulu. Sudah ikhlas, maka akan ada kejujuran. Nggak pernah bohong, apalagi bohongin yang lain. Nah, mohon ijazah umpamanya kan ya, yang lain sebagainya. Kalau sudah hati ikhlas, kalau sudah hati jujur, maka di hati berbuah lagi, namanya sakinah, tenang. Tenang tuh, sakinah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hati baru tenang kalau di hati ada ikhlas. Hidup baru tenang kalau di hati ada jujur. Orang yang tidak jujur tidak pernah tenang. Orang yang tidak ikhlas tidak akan pernah tenang. Contoh nih, ini kebiasaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang kerja. Ada bahasa yang kita ucapkan bahasanya sering, yang kita anggap itu sepele, padahal itu tidak syukur kepada Allah. Ngomong capek. Capek. Kira-kira boleh nggak ngomong capek? Boleh apa kagak? Boleh. Oke. Kita boleh, kita ngomong capek nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzal din matinun. Agama itu kokoh. Fa'al biha birifkin. Maka lewatilah dengan lembut. Agama, beribadahlah dengan lembut. Ibadah bukan hanya sujud di masjid.
Ibadah bukan hanya baca Quran. Keluar rumah jam 6, 7, pulang sore, putaran sepeda motor, bekerja di kantor, itu juga ibadah. Apa yang terjadi? Jam 5 nyampe ke rumah, badan lelah kan, capek, macet, hujan, apalagi sekarang hujan, belum banjir. Mudah-mudahan nggak banjir dah. Dijauhin negeri kita di banjir, karena negeri kita ini banjir mulu, macam-macam dah, ya. Sering sekali kita berucap tuh, pulang ke rumah capek nih, atau marah-marah dulu. Tahu nggak sih? Aku capek tahu. Aku capek tahu. Gendong anak, anak digendong. Laki pulang dari kantor, kata suaminya, yang udah bikin air belum? Belum. Terus ngapain? Tadi nyetrika, gosok, nyapu, ngepel, mau masak, gendong anak, capek tahu. Capek. Ngomong capek itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak mensyukuri pekerjaan yang sudah dititip oleh Allah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, walaupun ibu rumah tangga ngepel ke pasar, gosok, nyuci, jaga anak, emang itu pekerjaannya. Seorang suami pun juga nggak boleh ngomong capek. Kenapa? Alhamdulillah tuh dititip pekerjaan seperti itu. Ketika mulut kita ngomong capek, maka saat itu kita kupur terhadap pekerjaan yang sudah dititip oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih jamaah Baitur Rahmah ini suka nggak ngomong capek? Suka nggak? Suka nggak? Mana orangnya? Aduh, capek Pak Ustadz. Ngomong lagi tuh. Ada asam urat Pak Ustadz. Allah hormati. Ya. Udah. Ikhlas tadi itu, tanamkan, kolaborasikan hati kita dengan pekerjaan kita, dengan syariat tadi itu. Situlah fungsinya hati. Ikhlas, ya, jujur dan sakinah. Kita harus ikhlas menerima pekerjaan yang sudah diberikan oleh Allah. Ada orang nyari pekerjaan, ya Allah, ya Rabbana Karim, gak dapat pekerjaannya. S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, S4 selesai, S7 selesai, S-teler juga selesai, kagak dapat pekerjaan. Kita dititip oleh Allah pekerjaan seperti ini. Alhamdulillah. Maka ketika mulut kita ini mengucapkan Allah, memang yang capek itu pikiran, yang capek ini tangan, yang capek ini tubuh. Tapi itulah dihidupkan hati kita ini. Hidupkan hati kita ini. Alhamdulillah. La in syakartum la azidankum. Ditambah oleh Allah itu. Tuh. Yang kedua, suka sekali kita ngomong itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apalagi MC itu. Padahal itu habis berdoa. Ya. Nah, mudah-mudahan MC di sini kagak begitu. Mudah-mudahan doa, yasin, tahlilan yang tadi kita baca diterima oleh Allah. Kita jawab amin. Nah, kita ngaji nih. Boleh nggak kita ngomong mudah-mudahan? Ternyata nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mudah, kata mudah itu ori. Tapi kalau sudah mudah-mudahan jadi palsu. Orang. Ori nggak? Ori. Mana orang? Ini orang semua. Tapi orang-orangan adanya di kebun, di sawah. Ya. Nah. Kenapa kita ngomong mudah-mudahan nggak boleh? Itu tanggung. Kan tadi kita udah berdoa tuh. Allah begini dijawab oleh Allah di dalam Al-Baqarah 185. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
yang berdoa itu tadi Yasin sudah kita baca tuh malam 7 malam ketika selamatan. Tadi doa sudah kita panjatkan. Kata Allah, pasti aku terima tuh. Udah diterima sama Allah, diperkuat oleh Allah di dalam surat Kafir. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti aku terima. Loh, ngapain kita ngomong mudah-mudahan? Tuh. Ngapa kita ngomong mudah-mudahan? Mudah-mudahan ya Allah ya. Kata Allah udah aku terima, ngapain ngomong mudah-mudahan? Salah lagi kita dengan kata Nabi, ana bidhanni abdi. Aku bagaimana sangka hambaku. Loh, kalimat apa yang bagus diganti? Ya Allah mudahkan. Ya Allah terima. Ya Allah segerakan. Tadi Yasin, tadi doa, tadi tahlil, tadi bacaan yang kami baca itu ya Allah segerakan ya Allah. Tuh. Pertanyaannya, kira-kira jamaah sini suka nggak ngomong mudah-mudahan? Suka nggak? Jujur aja, saya tahu kok. Mudah-mudahan diganti ya, Bunda ya, Bunda ya. Jangan mudah-mudahan lagi. Apalagi Bunda tuh, laki nih, laki pergi ke kantor, bilang begini, mudah-mudahan selamat ya ayang, ya mudah-mudahan kagak kecantol janda ya, kecantol itu, karena mudah-mudahan tanggung, doa itu tanggung, mudah-mudahan sama Allah itu gak begitu, harus jujur langsung itu, ya Allah. Bilang sama laki itu, ya Allah jaga suami hamba. Ya Allah jauhkan suami hamba dari janda pelakor. Gitu tuh. Apalagi zaman sekarang ini zaman jauh bukan. Itu. Jadi sama Allah itu kalau kita berdoa udah langsung aja. Tuh. Yang ketiga, suka sekali kita ngomong itu nanti. Ini tidak sinkron dengan hati kita itu. Nanti kapan ke masjidnya bah? Ntar aja kalau udah pensiun. Bunda nih boncengan sama laki kayak pasar apa namanya? Podo labu. Kan banyak buah tuh. Boncengan tuh sama laki naik motor. Kan mata ibu-ibu kan tajam tuh. Begitu lewat colek lakinya, bang itu bagus tuh, talas bagus dari Bogor gede-gede lagi, berhenti dong. Apa jawab lakinya? Apa jawab lakinya bu? nanti aja dah pulangnya katanya itu. Begitu balik lagi ke tempat itu, kira-kira masih ada nggak buahnya? Nah, itu kan ibu pengalaman kan. Nih, kalau ada laki ngomong nanti itu digetok kepalanya itu. Ya kan gitu ya. Jangan nanti, nggak ada kata nanti. Maka kata nanti diganti dengan sekarang. Ganti dengan sekarang. Kapan? Sekarang. Nabi ngelarang itu. Ightanim khamsan qabla khamsen, jaga 5 sebelum datang 5, muda sebelum tua. Kalau masih muda, alhamdulillah masih kuat ngafal. Kalau masih muda, alhamdulillah masih bisa keliling ini lapangan ini 30 kali. Ini kalau udah tua kira-kira 7 kali masih kuat enggak? Kagak. Tuh. Kalau masih muda masih bisa jalan 3 kilo, 4 kilo. Sekarang kalau udah tua sekilo aja udah batuk. Baca kata-kata Nabi itu sekarang. Yang kedua kata Nabi, kaya sebelum miskin. Lagi kaya, lagi butuh tuh, keluarin. Jangan nunggu kapan sedekahnya. Padahal ada duit tuh. Ntar kalau udah 10.000 dah, padahal ada tuh 5.000. Ada tuh 10.000, kapan sedekahnya? Ntar kalau udah punya 50.000 dah. Ada tuh 50.000, kapan sedekahnya? 100.000 dah.
Ada 100.000, entar kapan sedekahnya? Entar kalau udah 500.000, ada 500.000, terus sejuta kagak ada. Kira-kira kalau ibu punya uang, mau nggak sedekah sejuta? Nah, pikir dulu. Apalagi nih Jumat Masjid Baitur Rahmah ini. Kira-kira itu banyak Patimura apa yang merah, Bu? Mana DKM-nya? Hah? DKM hari Jumat, Ustaz Komar. Ini kota amal di sini nih. Yang paling dominan itu Patimura, kuning, hijau, biru, apa merah? Tuh. Nah, ini jamaah ini. Kalau hari gini, bah, dengarin baik-baik. Dengarin baik-baik. Kalau hari ini kota amal itu hari Jumat masih dimasukkan 5.000 perak, itu penghinaan agama. Pelecehan agama itu. Masa saya menunggu sedekahnya 5.000, apalagi 2.000 perak. 5.000 perak masuk surga, kata Allah. Ya Allah, kipas angin aja nggak bisa dapat 55.000 perak. Ya, dan ibu-ibu juga begitu. Laki tuh mau ke masjid, periksa dulu bajunya. Apa diperiksa? Kira-kira udah ada belum duit di kantong? Nah, kalau sudah ada, ini bah, ini sayang, nih baju buat ke masjid. Tuh, kira-kira ibu sini suka gitu nggak, periksa dulu kantongnya? Nah, kira-kira dimasukkan ke kantong, apa yang di kantong diambil? Oh, ya di kantong diambil. Allah ya Rabb. Ada begitu, Bu? Ada begitu, Pak? Hah? Ada begitu? Mana orangnya? Itu. Coba, Bu. Laki tuh mau ke masjid hari Jumat tuh. Jangan yang 5.000 perak lagi dikantongin. Dikantong. Barangkali laki kita lupa kan ya. Dah, kantong ini. Minimal dah. Yang merah-merah dikit dah. Yang biru. Upayakan. Gak apa-apa dah. Setiap hari sedekah wajib 2.000 perak. Itu gak masalah. Setiap hari 2.000 perak. Kapan waktunya? Boleh subuh 2.000, hari ini 2.000, besok 2.000, besoknya. Tapi istiqomah, jangan putus. Istiqomah. Kenapa istiqomah? Tadi amalan syariat tadi tuh. Kalau sedikit-sedikit nanti akan ada ikhlas. Tapi kalau nanti langsung sekaligus, ya, Pak Ustadz, saya sangat capek banget 2.000 perak. Langsung aja saya beli tuh kipas angin. Berapa harga kipas angin? 500.000. Begitu masuk ke masjid, ya, itu untung ada kipas angin gua, itu dipasang aja. Nah, hilang tuh amalannya tuh. Nah, tapi kalau sedikit-sedikit istiqomah nanti akan lain ceritanya. Ya. 2.000 perak setiap hari, sebulan 2.000 perak, 2 bulan 2.000 perak, ya. 3 bulan istiqomah nanti akan nambah hati itu. Ya udah dah, jangan 2.000 dah, 5.000. Manis tuh. Udah sebulan setiap hari 5.000, setiap hari 5.000, setiap hari 5.000, setiap hari 5.000. Nanti iman naik lagi tuh. 10.000. 10.000 terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akan naik lagi 50.000. Kalau kita bisa bersedekah setiap hari 50.000, itu pagar laut yang dipagar itu, laut dipagar itu bisa kita beli itu. Kenapa? Dipastikan orang yang bersedekah setiap hari istiqamah 50.000, maka itu pasti orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Maka itu ada sedekah wajib. Jangan nunggu nanti, ntar aja dah. Jangan. Perkara nanti kita jam 11, jam 10, jam 12 ada peluang sedekah lagi, itu urusan nanti. Tapi wajibkan di dalam jiwa kita ini ada sedekah wajib. Gak usah banyak, 2.000 perak aja dah. Dimulai dengan itu. Insya Allah. Tuh. Kenapa kita nggak boleh ngomong nanti? Kata Nabi lagi apa? Sehat sebelum sakit. Kalau mumpul lagi sehat, ya udah banyakin amal. Sejatinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita datang ke rumah sakit, ya,
Di ruang ICU, sebelah kanan anak, sebelah kiri suster. Di mulut ada selang, di dada ada apa lagi tuh? Pokoknya selang-selang ya. Di mulut ada selang, di dada ada paralon, ya kan? Ya, mau bergerak begini, mau bergerak begini. Kata anaknya, jangan bergerak bah, nanti impusnya lepas. Mau duduk sebentar, kata susternya, jangan duduk pak bu, nanti gini luka. Nggak bisa lagi. Coba dah tanya ketika kita datang ke rumah sakit di ruang ICU itu, bah, mak, pak, teman mau apa? Dia pasti menjawab pengen datang ke masjid. Nah, mumpung lagi sehat nih, banyak-banyak ke masjid. Yang keempat, apa kata Nabi? Lapang sebelum sempit. Yang kelima, hidup sebelum mati. Tuh, itu 3 amal tadi tuh. Nah. Yang ketiga, tadi yang pertama jangan ngomong apa tadi itu? Hah? Capek. Capek diganti dengan alhamdulillah. Yang kedua, mudah-mudahan diganti dengan ya Allah mudahkan. Yang ketiga, nanti diganti dengan sekarang. Yang keempat, ngomong tapi, tapi kalau kebaikan nggak masalah. Tapi kalau pada diri sendiri, aduh, tapi kan saya nggak bisa Pak Ustadz, tapi saya malu Pak Ustadz, tapi saya ini Pak Ustadz. Nah, orang yang ngomong tapi pada dirinya itu usnu suudan. Tapi kalau ngomong pada orang lain, dia dapat omongan tuh. Gini, dengar nggak? Si bulan itu udah beli tanah, udah bangun rumah, udah nikah lagi. Nah, kan begitu. Apa ngomongnya? Iya sih, tapi kan ada anunya. Tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Nggak boleh itu kita ngomong tapi pada orang lain. Hasad jadinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin hasad. Kalau kita ngomong sama orang tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu, jangan kita ngomong tapi pada orang. Ngodo amat. Negeri kita ini terlalu banyak ngomong tapi. Kalau kita banyak ngomong tapi, fitnah, sumpah serapah, itulah yang jadi masalahnya itu. Loh bagaimana? Ada orang dapat nikmat, alhamdulillah. Ada orang naik jabatan, alhamdulillah. Jangan dicari-cari tapi. Jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Salah satu mencari-cari kesalahan orang itu dengan suka ngomong tapi. Tapinya yang jelek ya, bukan tapi yang baik. Tuh. 3 amal tadi itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah amalan ruh, disebut dengan amalan hakikat. Ini perlu kita kolaborasikan. Tadi syariat. Apa syariat? Taubat. Tubuh kita ini harus perbaikan. Tangan kita ini harus berhenti dari maksiat. Mulut kita tadi harus berhenti dari maksiat. Kalau sudah berhenti, pertahankan takwa, pertahankan istiqomah. Baru kita masukkan ke dalam hati amal kebaikan yang kita lakukan tadi itu, maka timbulkan dengan hati, harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas pasti akan datang jujur. Kalau jujur pasti hati ini akan tenang. Ada satu amalan lagi yang harus kita kolaborasikan. Apa itu? Amalan roh. Apa amalan roh itu isinya? 1, muraqabah. Apa muraqabah? Merasa dilihat oleh Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau merasa ada CCTV Allah, kita melangkah selalu di jalan Allah.
Tuh. Kalau sudah muraqabah, maka akan jadi musyahadah. Apa musyahadah itu? Merasa, melihat itu semua kejadian itu nggak ada buruk sangkanya. Oh, ini kejadian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah musyahadah, tadi akan makrifat. Makrifat itu yang biasa kita dengar dari para guru-guru yang saleh itu, awaludin makrifatullah. Apa makrifatullah itu? Yang biasa kita baca di ibu-ibu majelis ta'lim itu, wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu wadaniya kudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu makrifat yang paling rendah, meyakini Allah. Tapi kalau makrifat yang paling biasa, yang sudah naik lagi itu, dia melihat semua sesuatu di muka bumi ini, semuanya kullum min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang bermakrifat dengan Allah, kullum min indillah, dia nggak percaya kepada yang lain, apalagi khurafat. Khurafat itu bagaimana? Khurafat yang percaya sesuatu yang gaib. Memang kita wajib mengimani rukun iman yang kelima itu percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Ya, percaya kepada antu'minu billahi wal yaumil akhir. Percaya kepada hari akhir, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu adalah yang terjadi tanpa diberitahu oleh Allah dalam kehidupan kita. Jangan masuk ke dalam sesuatu yang tidak kita lihat oleh mata kita. Suatu ketika perang Badar itu, Nabi bagi-bagi harta rampasan perang. Kata Nabi, silakan berkumpul semuanya, nanti ini akan dibagi harta rampasan ini. Ada 10 orang ikut nimbrung pengen dapat bagian rampasan perang. Semuanya dibagi oleh Nabi. Tapi Nabi tahu ada 10 orang ini nggak ikut perang kemarin, tapi dia pengen dapat itu. Tapi dia belum ngomong begini, ya Rasulullah, maaf ya kemarin kagak datang perang, istri sakit. Padahal istrinya nggak sakit, tapi Nabi kasih itu. Ada lagi tuh, ya Rasulullah, maafin ya kemarin nggak bisa ikut perang, nggak ada yang jaga toko. Nabi juga kasih. Ya. Sampailah 9 orang, yang ke-9 itu bilang begini, ya Rasulullah, mohon maaf, kemarin nggak ikut perang, tapi saya nggak mau nerima itu harta rampasan perang. Sahabat negur, ya Rasulullah, itu yang 9 tadi itu bohong. Kenapa bohong? Padahal Nabi tahu. Dia beralasan istrinya sakit nggak ikut perang, padahal nggak sakit. Dia beralasan nggak ada yang jaga toko, padahal ada yang jaga tokonya, itu bohong. Apa kata Nabi? Aku tidak bisa menghukumi sesuatu yang batin yang ada di dalam hatinya, urusan Allah. Ya, aku yang menghukumi adalah sesuatu yang zahir saja. Nah, sesuatu yang batin yang kedua adalah di dalam surat Jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Memprediksi sesuatu yang akan terjadi, ya, itu adalah syirik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau toh ada yang tahu,
ini dipastikan dari setan. Qul uhiya ilayya annahu istama. Kenapa? Ketika dulu Nabi, ketika Allah memberitahu kepada Jibril, maka setan ini mendengar apa yang akan disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Kata Allah kepada Jibril, ini besok nih begini. Ini didengar, diintip oleh jin ini. Diintip oleh jin ini. Karena diintip dapatnya tapi nggak lengkap. Ketika nggak dapat nggak lengkap, maka ditebarkanlah kepada manusia-manusia yang sesat. Disebutlah dukun. Besok begini nih, ini besok begini. Ini permasalahan itu dari setan. Jadi percaya kepada dukun itu kiblatnya kepada jin. Memang prediksinya sesuai. Kalau memang itu sesuai, memang sesuai dengan qadarullah. Tapi kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Kita tidak boleh mempercayai kecuali yang gaib. Apa yang gaib? Iman kepada Allah. Allah itu gaib. Wajib kita percayai. Yang tadi itu yang sifat 20. Yang kedua, apa yang gaib? Percaya kepada hari kiamat. Wajib kita percaya terjadi akan hari kiamat, akan terjadi, pasti terjadi. Percaya kepada surga, percaya kepada neraka, itu saja. Tapi sesuatu yang belum terjadi, perbuatan yang belum terjadi, kita tidak boleh percaya. Siapa yang datang kepada dukun, kemudian dukun ini memprediksi, percaya dia, maka 40 hari 40 malam amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dilihat dari kesolehannya. Apa solehnya? Orang soleh dulu itu berbeda dengan orang soleh sekarang. Orang soleh yang dulu wali-wali itu dia tidak memperlihatkan kealimannya. Dia tidak memperlihatkan. Beda dengan sekarang, sedikit aja udah viral. Viralnya itu boleh jadi dukun. Dulu pernah kan terjadi di tahun 2024. Di tahun 2014 ya, 2014 sampai 2016 itu ada, ini kertas nih jadi duit, uang 1 juta jadi 1 miliar, dikeluarin sini, keluar. Namanya siapa itu dulu tuh? Kanjeng Dimas. Nggak apa-apa disebut namanya karena udah selalu berlalu, udah bertahun-tahun yang lalu itu. Ini masalah. Ini nggak boleh kita percaya seperti itu. Sesuatu yang tidak boleh yang belum terjadi, kita tidak boleh percaya. Karena Nabi juga pernah ditegur oleh Allah. Contohnya seperti ini. Ada 3 orang Yahudi datang kepada Nabi itu, 3 orang. Yang satu bertanya, wahai Nabi, coba jawab tentang Dzulkarnain. Yang kedua pertanyaannya lagi, wahai Muhammad, kalau memang engkau Nabi, coba ceritain tentang ruh. Yang ketiga, wahai Muhammad, kalau memang engkau Nabi nih, tolong ceritain tentang Ashabul Kahfi. Nabi udah percaya aja, udah pede amat. Ya udah besok datang kalian ke sini. Karena Nabi yakin besok bisa jawab. Ya, besok kalian datang ke sini, kata Nabi. Ternyata besok itu datang lagi orangnya. Nabi nggak bisa jawab. Ribut tuh kota Mekah. Katanya Nabi, ini aja ditanyain nggak bisa jawab. Besok datang lagi. Sampai seminggu itu kota Mekah tuh ribut. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Kata Allah, wahai Muhammad, jangan pernah kau berkata entar besok kecuali kau sandarkan dengan ucapan insya Allah. Nabi ditegur seperti itu oleh Allah. Apalagi kita Nabi bukan. Ya, ibadah juga subuh juga nggak pernah ke masjid. Sholat berjamaah juga kadang kagak. Baca Quran juga kadang 2 ayat udah ngantuk. Sedekah juga pelit, ngaku-ngaku prediksi, maka karena itu nggak pernah, itu setan itu dukun itu, jangan percaya sama dukun.
Jadi kalau dukun itu nggak boleh percaya. Satu kali kita percayakan sama dukun, maka 40 hari 40 malam ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali piling orang saleh ya. Piling orang saleh. Tapi lihat dulu kesalehannya. Kesalehannya. Akhlaknya gimana? Bisa dicontoh enggak? Rumah tangganya gimana? Bisa dicontoh enggak? Ucapannya bagaimana? Bisa dicontoh enggak? Ibadahnya gimana bisa dicontohnya. Kalau bisa kita contoh pasti orang saleh. Kalau dia berpendapat seperti ini, jangan bermaksiat nanti begini, itu percaya itu. Tapi kalau orang prediksi begini termasuk BMKG itu, BMKG itu dukun itu. Nah iya, hari ini Depok hujan, ternyata kagak hujan. Hujan Sawangan, Depok kagak hujan. Depok hujan, Sawangan kagak hujan. Sawangan kan juga Depok kan. Citayam juga hujan. Nah, kan begitu, nggak boleh. Nah, sesuatu yang belum terjadi, yang tidak bisa kita, tidak boleh kita. Nah itu tadi. Nah, jadi amal dalam hidup kita itu kolaborasikan. Maka kalau kita sholat nih kalau kita sholat ini bunda, melakukan, menggerakkan, mengkolaborasikan, menyatukan 3 amal tadi apa? Bertaubat sungguh-sungguh. Lakukan ketakwaan tubuh kita ini, istiqamah terus istiqamah, mainkan hati kita. Apa mana mainkan hati kita? Harus ikhlas. Sedekahnya harus ikhlas, duduk dalam majelis ta'lim harus ikhlas, berpuasa harus ikhlas, tarawih harus ikhlas. Kenapa tarawih harus ikhlas? Jangan benar-benar lihat udah jam 8. Imamnya kelamaan. Biasanya juga selesai jam 8. Itu. Ya. Siapa imamnya di sini? Di Baitur Rahmah. Ustaz kelamaan. Nyari tuh pesan masjid sana tuh. Sampai ke sana ternyata selesainya jam 10. Itu enggak ikhlas namanya kita beribadah. Ya. Tuh. Kalau kita sholatnya hidup amalan 3 tadi itu, syariatnya dihidupkan, tarekatnya dihidupkan hati, apa mana tarekat tadi itu? Ikhlas, jujur dan tenang. Ya. Kemudian roh kita juga kita hidupkan. Apa itu? Muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Takut, merasa ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Kalau kita sholat merasa muraqabah itu, nggak mungkin kita sholat pakai baju yang 3 minggu belum dicuci. Kalau kita sholat merasa muraqabah, musyahadah dengan Allah, nggak mungkin mukenanya itu aja. Kalau boleh bunda, sholat itu mukenanya harus 5 pasang. Subuh beda, maghrib isya beda-beda itu. Apalagi buat tahajud. Jangan itu aja. 3 minggu udah apek gitu aja dipakai. Ini mau tarawih bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunda harus perhatikan peci abahnya. Perhatikan peci abahnya, lakinya. Ini bah pecinya 3 tahun gak ganti-ganti. Besok pergi ke mall beli peci suami. Besok pergi ke mall beli baju koko suami. Besok pergi ke mall beli tasbih suami. Beli sajadah suami. Buat apa? Buat bulan Ramadan. Itu musyahadah kita, muraqabah kita dengan Allah. Jangan juga bapak begini. Alhamdulillah Pak Ustadz dapat baju dari anak. Kata anaknya, bah ini baju ya buat apa? Jawabnya, buat lebaran. Padahal buat Ramadan dipakai itu. Ramadan masih lama, lebaran masih lama. Buat Ramadan. Nah, pertanyaannya, punya tasbih kan bunda? Punya tasbih kan? Punya. Beli apa dapat 40 harian? Beli apa dapat umroh? Beli, alhamdulillah. Pak, jawab Pak. Pak. Punya sajadah kan? Beli apa dapat 40 harian? Jujur. Coba jawab. Beli apa dapat 40 harian? Tuh kan. Gimana kita muraqabah sama Allah? Coba pakaian, kalau salat itu pakaiannya yang bagus, yang gagah, yang rapi buat Allah itu. Sunnah menggunakan pakaian buat bentuk syukur kita itu sunnah. Ada duit beli pakaian yang bagus buat sholat.
Ada duit beli kendaraan yang bagus buat datang ngaji, bukan buat ria, tapi ria dengan tahadus bin ni'mah itu beda tipis. Nanti ada orang bilang, Pak Ustadz ria-ria, bodoh amat. Yang ngomong ria itulah ria. Yang penting hati kita nggak ria. Bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Bunda ya? Nah, buat Ramadan nanti ini, satukan amal zahir syariah kita, satukan amal tarekat kita, satukan amal hakikat kita. Insyaallah ta'ala ibadah kita diterima oleh Allah. Hari-hari kita tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Udah sampai waktu isyraq. Udah isyraq belum? Hah? Udah. Bapak nggak kasih tahu sih. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada kita ajak, kalau nggak kita tutup. Ah, Bunda ya. Nah, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya diberikan. Iya. Yang kami akan tanyakan adalah masalah ikhlas. Apakah ikhlas itu betul bahwa yang mengetahui ikhlas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang pilihan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah istiqomah. Kalau misalnya kita biasa membaca Al-Quran setiap hari satu ain, terus ada acara, nah besoknya kita tambahkan jadi 2 ain, itu termasuk masih istiqomah atau tidak? Begitupun sholat, misalnya sholat tahajud, biasa kita melaksanakan tiap malam misalnya 2 rakaat. Nah, pada saat tersebut kita kelelahan, ketiduran, terus besoknya kita tambah jadi 4 rakaat, itu masih termasuk istiqomah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu tempatnya di hati. Hati-hati antara kita dengan Allah. Ya, satu pasti kullum min indillah. Segala sesuatu itu sudah dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bukan hanya ikhlas Bunda, termasuk kita duduk dalam majelis Rasulullah ini, majelis ilmu ini juga dipilih oleh Allah kita. Alhamdulillah. Tadi kan yang sholat banyak nih, tapi kita kenapa kita duduk di sini? Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Begitupun ikhlas. Ikhlas itu orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam hatinya kuat. Namun nih perlu kita minta sama Allah, harus ada pembantunya. Apa pembantunya? Ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Kasbu dengan usaha. Kadang hati kita ini kan, kalau kita tidak ada pembantu, mudah goyang, mudah naik turun. Gimana bantunya? Berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alna min abdil mukhlasin. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang ikhlas. Termasuk doa habis wudu itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin. Orang yang bersih hati kita itu. Jadi memang betul ketika segala sesuatu yang ada pada diri kita itu orang Allah yang nitip dalam hati kita. Makanya perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kan banyak sekali kita itu berdoa begini. Kadang suka kita minta yang belum ada. Kenapa kita tidak mensyukuri yang sudah ada? Coba sama Allah itu, ya Allah, alhamdulillah Kau jadikan hatiku ini ikhlas. Alhamdulillah ya Allah sudah punya motor. Alhamdulillah sudah punya mobil ya Allah satu. Ya. Tapi nanti alangkah baiknya itu. Jangan langsung ke keinginan kita, tapi syukur yang ada dulu tuh. Belai Allah dengan kasih sayang yang sudah dititip oleh Allah. Alhamdulillah dah sehat ya Allah. Mudah-mudahan dengan sehat ini ya Allah gitu. Nah, ya. Yang kedua,
Kalau kita sudah istiqomah, namanya istiqomah, ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesuatu yang rutin kita lakukan terus. Namun kalau putus nih, Pama nih kayak tadi tuh ada acara, ya. Ada acara nih, nggak sempat ngaji, maka ketika kita acara tadi itu sudah dihitung oleh Allah membaca Al-Quran. Ya, nah, sudah dihitung kita membaca Al-Quran. Apalagi ditambah lagi besoknya satu ini. Hari ini umpama nih kita rutin setiap pekan minggu, setiap minggu subuh kajian, ya. Tapi ada satu pekan tak datang, sakit, kita dihitung oleh Allah duduk dalam majelis ilmu. Tuh. Ada pergi ke luar daerah, nggak bisa ikut ngaji, ya. Allah sudah catat kita itu istiqomah, pahalanya sama. Nah, pahalanya sama. Kita pergi ke Bandung, nggak sempat ikut pengajian, yang penting dengan istiqomah itu. Yang penting istiqomahnya. Ada di rumah melakukan hal itu. Ibarat diumpamakan seperti sholat fajar. Sholat fajar kalau kita istiqomah, ya, boleh nggak habis sholat subuh sholat? Boleh nggak? Boleh nggak? Haram. Habis sholat subuh sholat, boleh nggak? Haram. Habis sholat asar boleh nggak? Haram. Ada istisnanya. Ada istisnanya. Apa kata Nabi? Illa biqada'in wa sababin. Kita rajin tuh salat kita biasanya salat fajar sebelum subuh itu. Nyampe ke masjid sudah salat berjamaah. Salat fajarnya enggak sempat. Nanti habis subuh boleh salat, enggak haram. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Qabliyah asar pun sama. Kebiasaan kita lakukan, istiqomah kita lakukan. Suatu hari terlambat ke masjid, datang ke masjid udah sholat berjamaah, nggak sempat qabliyah. Boleh nggak kita sholat habis asar? Haram, dengan catatan qada'in wa sababin. Boleh. Apa? Tadi qada sebelum asar saya lupa. Atau bisababin. Apa sebabnya? Habis asar kita nggak boleh sholat. Tiba-tiba ada jenazah sholat datang. Boleh nggak kita sholatin? Boleh, karena ada sebab orang yang mati, orang yang meninggal. Gitu. Bisabain wa qadhin. Begitupun tadi itu. Ketika kita melakukan satu amal, kemudian putus, ya, nah, putusnya gimana? Ada sebabnya, maka itu sudah dihitung oleh Allah melaksanakan ibadah yang istiqomah. Insya Allah. Udah, itu aja ya, satu ya, bunda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Insyaallah. Terima kasih. Nah, insyaallah sehat. Siap, terima kasih. Allah terima kasih. Masih Haji. Gagah banget Pak Haji. Insyaallah masih sehat. Pak Haji. Wah, Terima kasih. Masyaallah udah juga. Pak Haji masyaallah. Wah, maafin Mbak. Insyaallah. Sayang. Masih jazakallah khair. Jazakallah khair. Masyaallah. Sayang anak muda. Bang, kasih jazakallah khair. Maafin saya. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Amin ya Allah, biar berkah. Mantap Ustaz. Maafin batin. Siap.
Lupa. Ini anu. Mic-nya suka bawa. Itu pesannya di mana? Di Shopee. Oh ini, iya online. Namanya mic apa? Halloween apa nggak salah. Pak Ketua sih yang beliin. Oh, ada ininya. Ini nyala. Nyala.